Nah, ngomong-ngomong tentang buka, ada satu kejadian yang agak lucu. Ini terjadi ketika saya dan teman-teman kelas bukber atau buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pengembangan konsep dasar bahasa Indonesia, Ibu Nur Ilmi SPD MPD, dan teman-teman semua yang sedang menonton. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aulia dari kelas C23C. Pada kesempatan ini saya akan sharing cerita pengalaman saya seputar bulan Ramadan. Halo, jadi kalau kita membahas tentang bulan Ramadan, tentu bulan Ramadan ini membawa banyak pengalaman dan suasana yang berbeda bagi setiap orang. Bagi saya, bulan Ramadan tahun ini terasa cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu, selama bulan Ramadan, saya juga menjalankan perkuliahan. Salah satunya yang paling padat itu adalah kuliah praktikum. Jadi kegiatannya itu betul-betul sibuk karena setiap hari kita dikejar deadline menyelesaikan laporan-laporan praktikum yang tidak ada habisnya. Nah, karena kesibukan itu, jujur saya merasa kurang fokus untuk menjalankan ibadah selama bulan puasa waktu itu. Sholat 5 waktu saya jadi suka telat, sholat tarawih pun jarang, mengaji pun jarang, dan yang paling saya sesali itu adalah saya tidak punya banyak waktu luang untuk bantu-bantu ibu masak atau menyiapkan menu berbuka. Nah, berbeda dengan sekarang, tahun ini perkuliahan tetap dilaksanakan, tapi sebagian besarnya itu dilakukan secara online. Jadi sekarang waktunya terasa cukup fleksibel. Sekarang saya juga sudah bisa membagi waktu antara waktu kuliah dan waktu untuk menjalankan ibadah di rumah. Nah, karena tidak memenyanyikan kesempatan ini, sekarang saya sudah punya banyak waktu luang. Sekarang sholat 5 waktu saya sudah tidak telat-telat lagi. Setiap malam juga saya sudah bisa sholat tarawih, sudah bisa ngaji. Bahkan sekarang saya sudah alhamdulillah mau menamatkan 30 juz. Dan yang paling leganya sekarang saya sudah punya banyak waktu luang untuk bantu-bantu ibu masak dan menyiapkan makanan berbuka. Nah, ngomong-ngomong tentang buka, ada satu kejadian yang agak lucu. Ini terjadi ketika saya dan teman-teman kelas bukber atau buka bersama. Jadi saya dan teman-teman kelas itu punya agenda untuk berbagi takjil. Nah, sesuai dengan hari yang ditentukan, hari itu kami semua kumpul di satu rumah teman kami, namanya Uli. Nah, di situ kami semua kumpul-kumpul untuk masak menu berbagi. Menu berbagi kami ini cukup sederhana. Ada nasi goreng, ada tumis ayam, tumis telur, sayur sop, dan mie goreng. Nah, kami semua saling berbagi tugas, ada yang potong-potong sayur, ada yang masak-masak, sampai ke packing-packing, kita semua saling bagi tugas dan saling membantu. Nah, setelah semuanya selesai, kami langsung pergi ke tempat tujuan untuk berbagi takjil. Saya dan bestie saya Marda dan teman-teman semua saling berpencar untuk membagi-bagikan takjil di pinggir-pinggir jalan. Nah, setelah semuanya selesai, kami langsung pergi ke tempat bukber. Nah, singkat cerita, tibalah waktu buka, kita sudah makan, sudah foto-foto, sudah mau pulang. Nah, disinilah kejadian tidak terduga datang. Jadi, salah satu teman kami, namanya Marda, saat mau mengeluarkan motornya, mungkin karena sudah maghrib, sudah memasuki isya juga, pencahayaannya memang sudah gelap. Nah, Mardanya ngira kalau standar motornya itu sudah naik. Ditariklah motornya ke belakang, alhasil standar motornya itu mengenai jempol kakinya Marda. Jempol kakinya Marda pun langsung bercucuran darah karena Mardanya juga sudah kelihatan kesakitan, sudah lemas. Alhasil kita langsung membawa Marda ke rumah sakit terdekat. Nah, singkat cerita, setelah susternya periksa, katanya kuku kakinya Marda ini harus dicabut supaya tidak infeksi.
Setelah dibujuk dan akhirnya Mardanya mau, akhirnya kuku kakinya Marda itu dicabut. Nah, kalau diingat kembali kejadian ini memang agak lucu karena memang sebelumnya kita semua masih happy-happy aja. Kita saling sharing makanan, saling foto-foto berdua. Endingnya kita ada di rumah sakit. Nah, selain kejadian kuku kaki Marda yang dicabut, ada lagi satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan selama bulan Ramadan ini. Satu mata kuliah kami memberikan tugas yaitu sebuah proyek film. Jadi sesuai kesepakatan kita bersama di jauh-jauh hari sebelumnya, proses syutingnya itu dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi proses syutingnya itu berlangsung sekitar 1 minggu. Dan di dalam 1 minggu itu sibuknya itu benar-benar non-stop. Bayangkan saja teman-teman, di hari pertama kita selesai syutingnya itu di jam 1 malam. Besoknya selesainya di jam 2 malam. Besoknya lagi selesai jam 3 subuh. Bahkan ada satu hari kita syuting dari sore sampai tembus sahur. Apalagi kita juga harus bolak-balik dari berbagai lokasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa ngantuknya kita, seberapa capeknya kita semua. Apalagi bukan hanya satu tugas proyek film ini saja teman-teman, masih ada tugas mata kuliah lain yang juga harus dikejar deadline-nya. Yang paling saya ingat itu adalah tugas mata kuliah R&D, di mana analisis kebutuhannya itu kita harus turun ke sekolah untuk mengumpulkan data, untuk observasi dan wawancara. Jadi bayangkan saja malam sebelumnya itu kita selesai syuting di jam 3 subuh. Besok paginya jam 8 sesuai kesepakatan dengan kepala sekolah, saya sudah harus ada di SD untuk observasi dan wawancara. Jadi bisa teman-teman bayangkan seberapa ngantuknya kita dan capeknya kita. Tapi walaupun capek, tapi dari 1 minggu proses syuting itu saya belajar banyak hal dari teman-teman. Dari hari pertama sampai hari terakhir, teman-teman semua sangat luar biasa suportif. Kita semua saling bantu untuk melengkapi properti masing-masing, saling bantu make up karena memang ada satu peran yang mengharuskan untuk make up, dan untungnya ada teman-teman yang suka rela mau membantu. Terus karena kita sama ini masih pemula, kita belum tahu apa-apa tentang acting. Nah, disitulah kita semua saling merangkul, saling membantu bagaimana membaca dialog dengan benar, bagaimana berakting dengan benar. Nah, bagi saya bulan Ramadan tahun ini kembali lagi membawa pengalaman dan momen-momen yang berkesan bagi saya. Nah, di sini juga saya belajar banyak hal, mulai dari bagaimana membagi waktu kuliah dengan waktu ibadah. Juga saya belajar bagaimana untuk mengerti kesusahan orang lain, belajar bagaimana untuk tidak egois dan saling mengerti. Baik, mungkin itu saja sedikit cerita yang bisa saya sharing bersama dengan teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.